Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai presentasi kami dengan judul Using the Theoretical Model for Research and User Outcome and Theory of Client Behavior. Next, adapun kelompok kami terdiri dari ada Andrea Purba, ada Desi Widya Safitri, ada Hertina Panjaitan, ada Nabila Nur Azizah Pane, ada saya Nur Anissa, serta Nur Hasanah. Dan yang kami hormati Ibu dan Bapak dosen kami yaitu ada Ibu Dr. Elsie Emilia MSI, ada Ibu Sirius Sumiati SG MSI, dan Bapak Hardi Firmansyah SSI MSI, serta Bapak Muhammad Edwin Pransiari MKM. Baik, materi yang pertama yaitu menggunakan model trans-theoretical untuk penelitian dan mengukur hasil. Trans-theoretical model or TTM telah digunakan oleh para peneliti untuk merancang investigasi perilaku diet dan hasil intervensi. Dengan memantau pergerakan melalui berbagai tahapan, TTM telah memberikan alat kepada konselor gizi untuk mengukur hasil. Misalnya, konselor harus menganggap intervensi mereka berhasil jika klien telah beralih dari "saya tidak perlu melakukan perubahan" menjadi "mungkin saya harus memikirkan perubahan". Ukuran keberhasilan ini dapat memberikan dorongan kepada para profesional di bidang kesehatan yang menjadi putus asa karena lambatnya perubahan. Penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Penerapan model Trans-Theoretical Diabetes Stage of Change. DISC adalah program yang diselenggarakan di Kanada dengan menggunakan model Trans-Theoretical sebagai panduan untuk merancang dan menerapkan intervensi 12 bulan untuk meningkatkan perawatan diri dan meningkatkan pengendalian diabetes. Pada 1029 orang dengan diabetes tipe 1 atau tipe 2. 21 peserta berada dalam salah satu dari 3 tingkat kelompok motivasi pratindakan, yaitu prakontemplasi, kontemplasi, atau persiapan untuk pemantauan mandiri glukosa darah, makan sehat, atau pemberhentian merokok. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu Theory of Client Behavior. Theory of Client Behavior atau TBP awalnya dikenal sebagai Theory of Reason Action. Teori ini digunakan sebagai landasan untuk melihat perilaku kesehatan individu secara langsung yang dipengaruhi oleh niat untuk melakukan perilaku tersebut. Ada 3 hal yang dapat mempengaruhi niat berperilaku, yaitu yang pertama, sikap. Sikap adalah evaluasi yang baik atau tidak tentang suatu perilaku tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh keyakinan diri tentang hasil tindakan dan betapa pentingnya hasil tersebut bagi klien atau evaluasi hasil. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu norma subjektif. Norma subjektif atau tekanan sosial yang dirasakan mencerminkan keyakinan mengenai apakah orang terdekat menyetujui atau tidak menyetujui perilaku tersebut. Norma subjektif ditentukan oleh 2 faktor, yaitu keyakinan normatif dan motivasi untuk mematuhi. 3. Kontrol perilaku. Keyakinan kontrol dipengaruhi oleh ada atau tidaknya sumber daya pendukung atau menghambat kinerja perilaku. Faktor pengendalian dapat berupa faktor internal atau faktor eksternal. Dampak dari setiap sumber daya untuk memfasilitasi atau menghambat perilaku yang diinginkan disebut sebagai kekuatan yang dirasakan dari variabel tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini ada bagian dari teori perilaku tradisional atau theory of client behavior. Di sini ada pertama yaitu belief about outcomes dengan evaluation of outcomes, atau disebut juga dengan keyakinan tentang hasil dengan evaluasi hasil akan menuju kepada attitude toward that behavior, atau disebut juga dengan sikap terhadap perilakunya. Hal ini akan menuju kepada behavior intention atau yang dimaksud dengan perilaku maksud. Yang kedua ada normative beliefs dengan motivation to comply. Atau yang dimaksud dengan keyakinan normatif dengan motivasi untuk mematuhi. Ini akan
ditujukan ke subjektif norm atau disebut juga dengan subjektif norma. Subjektif norma ini akan berlanjut kepada behavioral intention itu juga disebut dengan perilaku maksud. Serta yang terakhir ada control belief dengan perceived strength of control factor akan menuju kepada perceived behavior control atau yang dimaksud dengan perilaku kontrol yang dirasakan. Ketiga hal ini akan menuju kepada behavioral intention. Serta behavior intention ini akan menuju kepada behavior terencana atau perilaku terencana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu penerapan model theory of planned behavior, di mana penerapan ini digunakan dalam sebuah penelitian untuk menyelidiki niat ahli diet untuk mempromosikan makanan gandum utuh, di mana niat diukur dengan menilai kemungkinan mendorong konsumsi makanan gandum utuh pada bulan berikutnya. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya, yaitu ada 3 faktor yang mempengaruhi niat berperilaku. Pada penelitian ini, ketiga faktor itu pertama pada sikap, yaitu dia memungkinkan bahwa asupan makanan gandum utuh akan menghasilkan manfaat kesehatan bagi klien. Pada normatif subjektif, itu dia didasarkan pada keyakinan bahwa profesional di bidang kesehatan lain berpendapat bahwa mereka harus mempromosikan makanan gandum dan memotivasi mereka untuk mematuhi pendapat profesional di bidang kesehatan. Yang ketiga, kontrol perilaku yang dirasakan dievaluasi dengan mengukur hambatan promosi dan menilai pengetahuan dan efikasi diri untuk promosi makanan gandum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap untuk mempromosikan makanan gandum utuh itu tinggi, serta keyakinan bahwa profesional di bidang kesehatan ingin mereka mempromosikan makanan ini, dan sebagian besar peserta penelitian ingin mematuhi keyakinan normatif subjektif ini. Dan kontrol yang dirasakan yaitu rendah, yang menunjukkan perlunya pendidikan berkelanjutan bagi para ahli gizi mengenai promosi makanan gandum utuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kami ucapkan. Kalau ada kesalahan dari kelompok kami, maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.